Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Seorang pendidik yang membantu mengembangkan potensi peserta didik dituntut untuk memahami perilaku dan perubahan-perubahan pada peserta didik, serta harus dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ, pertambahan tinggi, dan berat badan. Berikut akan saya jelaskan secara singkat mengenai aspek-aspek perkembangan peserta didik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Ada beberapa aspek yang dapat mendukung perkembangan peserta didik. Aspek pertama yaitu aspek fisik motorik. Pada aspek fisik motorik, ada beberapa ahli yang mengemukakan. Yang pertama yaitu menurut Seyfried dan Hoffnung, perkembangan fisik manusia mencakup pertumbuhan organ tubuh seperti otak, sistem saraf, berat dan tinggi badan, perubahan dalam cara seorang individu menggunakan tubuhnya seperti keterampilan motorik dan seksual, perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan pendengaran. Adapun ahli kedua yaitu Coughlin dan Thomson. Mereka membagi perkembangan fisik manusia dalam 4 aspek, yaitu 1. Perkembangan sistem syaraf yang mana akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan emosi. Kedua, perkembangan otot yang mana akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, perkembangan kelenjar endokrin yang mana akan sangat berpengaruh terhadap munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. Dan perkembangan struktur tubuh yang mana seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan. Perlu kita ketahui, ini sangat penting, bahwa perkembangan otak yang sehat akan sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan aspek-aspek lainnya, dan begitu pun sebaliknya. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak akan memungkinkan semakin berkembangnya keterampilan motorik anak. Otak manusia terdiri dari otak kanan dan juga otak kiri, yang mana memiliki fungsi berbeda-beda. Fungsi otak kanan yaitu untuk berpikir holistik, non-linear, non-verbal, intuitif, imajinatif, non-referensial, divergen, dan mistik. Sedangkan fungsi untuk otak kiri yaitu berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, linear, analitis, referensial, dan konvergen. Fungsi otak kiri ini yaitu berhubungan dengan kemampuan dalam belajar membaca, menghitung, dan juga berbahasa. Selain memiliki fungsi, ternyata otak juga mempunyai struktur, di mana strukturnya ada 3. Yang pertama, brainstem, yang mana berfungsi untuk mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Struktur kedua yaitu midbrain, yang mana berfungsi sebagai penyambung, pengulang, dan pengontrol pernapasan. Dan yang terakhir yaitu struktur cerebrum, di mana pusat otak paling tinggi yang berfungsi sebagai pengikat sel-sel saraf yang berhubungan dengannya. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan kognitif. Dalam aspek perkembangan kognitif dibagi lagi beberapa tahapan berdasarkan umur, yaitu yang pertama tahap sensomotorik di mana umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyadari bahwa semua benda yang ada di sekitarnya memang ada atau nyata. Tahap kedua yaitu praoperasional di mana anak berumur 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu mentransformasikan berbagai informasi yang telah mereka peroleh. Anak-anak mampu menyampaikan alasan yang mendasari ide yang dikemukakannya. Anak-anak mampu memahami hubungan sebab akibat walaupun logikanya belum sempurna. Cara berpikir anak pada tahapan ini bercorak egosentris.
Tahap ketiga yaitu operasional di mana anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyusun data ke dalam hubungan logis untuk memecahkan suatu masalah. Segala sesuatu dipahami berdasarkan apa yang dilihat di depan mata, namun belum mampu menangkap sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Untuk memahami konsep, anak akan lebih mudah memahami apabila dapat secara langsung diamati atau dapat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep yang dimaksud. Tahap yang keempat yaitu operasional formal di mana anak berumur di atas 11 tahun. Pada tahap ini ditandai oleh perkembangan kegiatan berpikir formal. Anak dapat mampu berpikir logis tentang daya atau objek yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Anak mampu mencapai logika berpikir yang rasional dan mulai menggunakan abstraksi. Anak mampu menilai data berdasarkan kriteria yang diterima. Anak mampu menemukan sebab akibat dari suatu hipotesis dan anak mampu membangun teori dan memperoleh kesimpulan logis. Setelah tahapan selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama yaitu anak sekolah dasar atau disingkat dengan SD. Pemikiran anak sekolah dasar berada pada tahapan pemikiran konkret operasional. Artinya, anak-anak sudah mampu berpikir berdasarkan sebab akibat dan sudah mulai mengenal berbagai macam cara dalam proses pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu anak usia remaja di mana anak sedang duduk di bangku SMP dan SMA. Pemikiran anak usia remaja termasuk dalam pemikiran operasional formal yang mana pada tahap ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan sudah mampu membangun hipotesisnya. Di usia remaja ini pun sudah mampu memikirkan sesuatu yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam aspek perkembangan kognitif, ada teori Jean Piaget yang menyatakan bahwa guru dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen terhadap berbagai objek fisik dan fenomena alam. Lalu, guru juga dapat mengeksplorasi kemampuan menalar peserta didik dengan mengajukan berbagai pertanyaan atau memberikan tugas yang berbasis pemecahan masalah. Tahap perkembangan kognitif oleh Jean Piaget ini dapat dijadikan acuan oleh guru dalam menginterpretasikan tingkah laku peserta didik dan merencanakan pembelajaran. Pada tahap-tahap perkembangan kognitif Jean Piaget ini dapat memberikan petunjuk bagi guru untuk menentukan dan memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tingkatan kelas yang berbeda. Lalu, guru dapat merancang aktivitas kelompok di mana para peserta didik dapat saling berbagi pandangan dan keyakinannya. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan intelijensi. Intelijensi berarti kecerdasan yang mana merujuk pada gambaran perilaku individu yang berhubungan dengan kemampuan intelektual. Seorang pakar bernama Anita Woolfolk mengatakan bahwa kemampuan intelektual anak merujuk pada 3 hal, yaitu yang pertama kemampuan untuk belajar, kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Selanjutnya, adapun Alfred Binet yang mengatakan bahwa kemampuan intelektual itu dibagi pada 3 kecerdasan. Yang pertama, kemampuan untuk menetapkan dan memperjuangkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kedua, kemampuan menyesuaikan diri dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan untuk melakukan otokritik. Pada aspek intelijensi ini, ada beberapa ahli yang mengemukakan teorinya mengenai aspek intelijensi ini, yaitu ada 3, di mana yang pertama teori kemampuan mental primer, kedua teori 3 dimensi kecerdasan, dan yang ketiga yaitu teori kecerdasan ganda. Teori-teori dalam aspek intelijensi yang pertama yaitu kemampuan mental primer, di mana tokoh pengembang teori ini adalah Thurston. Menurut Thurston, intelijensi merupakan manifestasi dari 7 kemampuan primer yang dimiliki oleh manusia, yaitu verbal comprehension, memory, reasoning, spatial factor, numerical ability, word fluency, dan perceptual speed.
Teori kedua yaitu tiga dimensi kecerdasan, di mana tokoh pengembang teori ini adalah Robert Sternberg. Ia memaknai teori ini sebagai deskripsi dari tiga aspek mental manusia, yaitu 1. Kemampuan berpikir, 2. Kemampuan mengatasi pengalaman atau masalah baru yang sedang dihadapi, 3. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi baru yang dihadapi. Teori yang ketiga dalam aspek intelijensi yaitu teori kecerdasan ganda, di mana tokoh pengembang teori ini adalah Howard Gardner. Ia membagi kemampuan intelijensi ke dalam 7 aspek, yaitu 1. Logical mathematics, 2. Linguistik, 3. Musikal, 4. spatial, 5. bodily kinesthetic, 6. interpersonal, dan 7. intrapersonal. Aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan psikososial. Tokoh pengembang dalam teori perkembangan psikososial ini bernama Erik Erikson, di mana ia menyatakan bahwa teori ini merujuk kepada perubahan kepribadian, emosi, dan kemampuan seorang anak dalam membangun relasi dan menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Pada teori Erik Erikson ini diharapkan anak didik dapat mampu menggambarkan ciri-ciri orang yang dijumpainya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan oleh orang tersebut, serta mampu menempatkan diri pada sudut pandang orang lain tanpa harus kehilangan jati dirinya sendiri. Erikson membagi tahapan perkembangan psikososial manusia ke dalam 8 tahap yang dimana dibagi dalam umur anak yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan konsep diri. Konsep diri adalah seluruh persepsi atau pandangan seseorang mengenai diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Konsep diri ini sangat penting karena merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Volcker merilis 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang. Yang pertama yaitu konsep diri sebagai pemeliharaan ketetapan, kedua konsep diri sebagai penerjemah pengalaman, dan ketiga konsep diri sebagai serangkaian pengharapan. Pada aspek ini tidak hanya membahas mengenai konsep diri seseorang, namun ada pula moral, di mana Kohlberg membagi proses perkembangan moral manusia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama tingkat prakonvensional, kedua tingkat konvensional, dan ketiga tingkat pasca konvensional. Tingkat perkembangan prakonvensional ini terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama orientasi hukum dan kepatuhan, lalu kedua orientasi instrumen relatif. Pada tingkat perkembangan konvensional terdiri dari 2 tahap juga, yaitu yang pertama orientasi menjadi anak manis, kedua orientasi hukum dan ketertiban. Tingkat perkembangan terakhir yaitu pasca konvensional juga terdiri dari 2 tahap. Yang pertama orientasi kontrak sosial legalistik, dan yang kedua yaitu orientasi prinsip etika universal.